Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Sebelum diskusi kita lanjutkan, kami akan tampilkan pernyataan dari kuasa hukum 47 Hasto berarti. Kristianto berikut ini. Ini tidak terjadi. Apa yang dilakukan nggak ada urusannya dengan Mas Hasto. Tidak ada bukti untuk Mas Hasto melakukan perbuatan yang disampaikan. Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul sesuatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya. Jadi saya kira pasti kami akan melakukan perlawanan. Ini bukan akhir dari perlawanan kami. Justru ini adalah permulaan perlawanan kami. Abang Nir, ada pesan dari Bu Megawati nggak Bapak Nir? Ya, pesan dari beliau, mari kita lihat proses hukum secara, ini harus kita lakukan secara baik. Ya. Kita tidak boleh hukum itu digunakan untuk kepentingan politik, apalagi untuk kepentingan politik tertentu. Aturan-aturan normal itu tidak boleh menggagalkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan dengan aturan-aturan. Begitu banyak aturan substansial. Ya, sebelum saya ke Bung Rey untuk melanjuti bagaimana nasib kepala daerah, mungkin kita tanggapi sedikit Mas Yudi terkait dengan statement dari kuasa hukum Hasto Kristianto, apalagi saat ini mereka sedang mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Apakah bisa ditunda untuk kasus perkara pokoknya ini? Tidak, kan buktinya kan ditahan Pak Hasto. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu KPK kan sedang berpacu dengan waktu ya. Apakah mereka akan menghadapi pra-peradilannya dari Pak Hasto ini, atau kemudian ya mereka segera melimpahkan. Karena memang ketika di pengadilan perkara pokok sudah mulai dalam proses dakwaan, ya pembacaan dakwaan atau dibuka sidangnya untuk pertama kalinya, maka otomatis pra-per akan gugur. Jadi pra-per akan berhenti. Jadi dari pengalaman saya memang ada dua hal yang akan kita lihat nih, strategi KPK apa. Apakah kemudian akan menghadapi pra-per ya dengan yang waktunya minggu depan ya tanggal 3 Maret, dan biasanya KPK itu menunda seminggu gitu ya. Jadi 10 Maret ya, dan sidang itu artinya 7 hari, artinya sampai tanggal 17 Maret. Nah, saya pikir di situ KPK punya waktu yang banyak, Pak, untuk kemudian ya melimpahkan perkara ini ke jaksa, dan kemudian jaksa ke sidang. Jadi kalau misalnya KPK kan, karena memang sekali lagi saya katakan pra-peradilan itu 50-50. Tergantung hakimnya memang. Ada hakim yang dalam perkara A terhadap gugatan ini oke aja. Ada yang hakim gugatan yang sama yang B-nya nggak oke. Jadi memang gambling gitu kan. Tapi dalam kasus ini kan sudah menyita perhatian publik. Nah, kira-kira hakimnya akan cenderung kemana nih? Nggak bisa diduga. Kemarin aja ketika kita lihat hakimnya loh, Pak Juyamto, ya yang mulia Juyamto itu menarik juga bahwa dalam 7 hari proses sidang, beliau menggali loh dari masing-masing pihak. Dari pihaknya Pak Hasto, ahli-ahlinya dan saksi-saksinya. Dari pihak KPK, bukti-bukti tertulis dari KPK, dipelajari. Kemudian ahli-ahli ditanya, detail. Tiba-tiba hasilnya ada kutip ya. Dan yang kemudian diprotes oleh pengacaranya dari Pak Hasto ya, yang sampai menggebu-gebu ya. Karena hasilnya kenapa nggak dari awal gitu ya. Bilang aja bahwa nggak boleh 2 sprindik dalam 1 praper gitu ya. Jadi, tapi kan kita semua hormati gitu ya. Dan sekarang mereka mencoba ya sprindiknya itu masing-masing. Jadi ada 2 praper. Nah sekarang kembali buahnya di KPK, Mbak. Tadi saya katakan KPK mau menghadapi ini dengan risiko bisa jadi kan 3 kesempatan ditolak ya, diterima atau NO kayak kemarin. Tapi ya bisa jadi kemungkinan Pak Hasto menang gitu ya. Atau kemudian KPK ya sudahlah, orang kemarin sudah bukti-buktinya sudah disampaikan oleh KPK kok di perkara kemarin perbuatannya Pak Hasto, dan saya lihat dalam konferensi pers penahanan oleh Pak Setio nggak begitu banyak berubah kok. Ya udah itu saja yang dibawa ke persidangan perkara pokok. Disitulah kemudian nanti kita harapkan banyak fakta-fakta baru yang tergali. Tapi tampaknya dari KPK terkait perkara ini lebih menonjol ke yang terkait perintangan penyidikan ya dibandingkan dengan kasus suapnya ya. Mas Yudi melihatnya gimana? Ya kalau kasus suapnya saya pikir kan sudah sangat jelas ya. Kalau perintangan penyidikan ya tentu ini lebih banyak kepada KPK harus benar-benar memperkuat dari kesaksian orang-orang yang bersaksi terhadap apa yang dilakukan Pak Hasto.
Ya, sebab saksi itu kan bisa berubah, Mbak. Ya, hari ini ngomong A, besok ngomong B. Memang dalam tanda kutip KPK punya mahkota dalam undang-undang tindak pidana korupsi bahwa seorang saksi yang tidak memberikan keterangan yang benar atau misalnya mencabut keterangannya, dan kami pun pernah mentersangkakan seperti itu, misalnya kasus proyek IKTP terhadap Miriam ya, memberikan keterangan tidak benar gitu. Tetapi kan nanti kalau misalnya dia mencabut keterangan dan sebagainya tentu berbahaya. Itu sebabnya maka saya selalu meyakini bahwa penyidik sebenarnya punya banyak alat bukti yang kuat, karena nggak mungkin juga mereka kemudian gambling ya menetapkan tersangka kemudian alat buktinya itu sangat-sangat lemah. Oke, baik. Bang Rey, kita akan balik lagi terkait dengan kepala daerah ini yang saat ini mungkin dari PDI Perjuangan serba salah ya, mereka nganggur-nganggur menunggu instruksi lanjutan dari Ketua Umum Megawati. Dari data yang saya dapatkan dari Mas Yudi kebetulan, kemarin itu yang dilantik dari PDI Perjuangan ada 126, Bung Rey. Dan sementara 47 saat ini tanpa alasan jelas tidak tahu ada di mana. Nah, kira-kira apalagi di sini ada Pramono Anung ya, DKI 1 yang belum berangkat untuk menemui Megawati. Bagaimana Anda melihat? Kok menemui Megawati? Maksudnya gimana? Belum menemui, belum di Magelang. Magelang. Menemui Megawati, belum ada di Akmil Magelang. Ya mungkin yang beliau berhalangan. Apakah ini akan Mungkin menjadi beliau- seperti hambatan koordinasi antara pusat dengan kepala daerah? Karena kan memang tujuan dari pembinaan ini adalah untuk mensinergikan antara pemerintah pusat dengan daerah. Itulah masalahnya yang saya dari awal juga tolak retreat ini. Karena retreat ini adalah upaya daerah memahami pemerintah pusat. Bukan pemerintah pusat yang untuk memahami persoalan-persoalan di daerah gitu loh Pak. Jadi sangat juga beralasan kalau ke daerah-daerah itu tanpalah misalnya instruksi Bu Mega itu untuk mengatakan ngapain kita datang cuma hanya untuk dengar pemerintah pusat pidato gitu loh kira-kira tuh. Habis itu baris berbaris. Ya kan, itu kalau baris berbaris itu yang saya sebut, suruh aja tuh kepala-kepala daerah itu naik gunung, liatin masyarakat mereka yang terpencil, ya kan, lebih konkret di mana aja masyarakat mereka yang tinggal, siapa aja yang masih miskin, ya dalam seminggu itu mereka naik turun gunung aja diminta tuh ke daerah yang paling jauh dari daerah mereka, itulah kira-kira kan. Jadi Anda sepakat ya kalau kepala begitu. daerah ini sebaiknya mengutamakan kepentingan rakyat? Bukan, yang saya ini dipisahkan dulu ya antara himbauan Ibu Mega dengan sikap saya sendiri terhadap retreat. Sejak dari awal saya menolak retreat ini, itu maksudku. Oke. Tapi kalau Nggak ada kita hubungannya dengan himbauan Ibu Mega. baik. Kalau kita melihat bagaimana instruksi Bu Mega menghalang-halangi kadernya untuk mengikuti sebagai bentuk protes kepada pemerintahan saat ini, bagaimana dengan nasib kepala Harus daerah? dikoreksi dulu. Jangan dikoreksi, tidak menghalang-halangi. Jadi merintangi atau bagaimana? Tidak merintangi. Ya apapun itulah. Sambil menunggu negosiasi yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Ya kan kalau dibaca dari kacamata politik, ya PDI sudah dapat poin satu. Poin pertamanya mereka menyatakan mereka oposisi. Poin keduanya, sekarang Menteri Dalam Negeri seperti kelabakan nih, gitu kan. Saya kebetulan baru selesai diskusi dengan seorang di salah satu televisi yang lain sambil ikut live mengikuti pernyataan Wamen. Nah pernyataan Wamen ini aneh, sebab disebutkan oleh beliau kalau kepala daerahnya nggak bisa diwakili wakilnya. Kalau wakilnya nggak bisa, boleh diwakili sekdanya gitu loh Pak. Jadi sebetulnya ini retreat apaan gitu. Itu aja udah memperlihatkan kepada kita semacam pemaksaan acara itu sebetulnya. Padahal temanya itu retreat kepala daerah. Kalau sekda itu bukan bagian dari kepala daerah. Ya itu OPD Kepala ya. daerah itu jabatan yang kepala daerah itu jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Nah kecuali misalnya temanya dibuat retreat pemerintahan daerah. Nah kalau pemerintahan daerah ya tentu ya bisa diwakili oleh sekda gitu. Yang dari situ aja kita udah makin nggak paham juga ini sebenarnya apa gitu kan. Mungkin ada tujuan adalah untuk menciptakan satu persepsi kalau ada satu bentuk kerjasama atau kekompakan di antara pusat dengan daerah atau apapun itu alasannya. Tapi terlepas itu yang saya kritik dari kemarin juga.
pemerintah pusat kan melakukan koordinasi. Tapi sejak dari awal mereka melakukan pembedaan. Mana kepala daerah yang datang dari Kim, mana kepala daerah yang datang dari non-Kim. Kan ada waktu kampanye Pak Prabowo di Jawa Tengah dan di Jakarta kan, juga saya kritik keras. Jangan begitu Pak Prabowo, sebab siapapun nanti akan terpilih di daerah itu, presidennya adalah Anda. Jadi kalau Anda kampanye kepada satu di antara mereka, tentu kepala daerah yang menang, yang kebetulan tidak Anda dukung, bisa lo mengatakan, mohon maaf Pak Prabowo, kita beda. Ya. Nah, gitu loh kira-kira tuh. Sejak dari awal kita udah ingatkan tuh, mohon maaf Pak, kita beda. Kita visinya juga beda. Ya. Pak Prabowo dukung yang no, saya beda sendiri dari yang no. Gitu. Baik. Nah sekarang itu yang kita ingatkan. Nah kemarin di Rakernas Gerindra juga hal yang sama dilakukan juga oleh Gerindra, yaitu mengundang kepala-kepala daerah yang berangkat dari partai-partai di Kim. Partai-partai non Kim nggak diundang. Jadi kan kita jadi serba bingung lihat, jadi satu segi minta ada koordinasi, minta ada konsolidasi, tapi perlakuannya dibeda-bedain gitu loh. Oke, jadi Bang Rey, bagaimana Anda melihat, tadi kan Anda sempat menyinggung ya kalau Mendagri ini yang bingung, tapi kepala daerah yang dari PDI Perjuangan juga mungkin nggak kalah bingung, karena jadi serba salah posisi mereka. Nggak tahu kalau mereka, menurut saya sih mereka enjoy aja, nggak ikut di Magelang. Kan paling disanksi, ya kan sebelum ada retreat ini semacam sanksinya udah kejadian kan, yaitu pemotongan anggaran transfer daerah sebesar 50%. Oke, jadi ada konsekuensi hukumnya ya, itu sanksi ya pemotongan. Iya, kalau masih dipotong juga, ya kan mereka juga bisa mengatakan mohon maaf Pak Prabowo ya kan, kami nggak bisa optimal mengawal MBG karena dana kami nggak ada. Bisa juga. Jadi merembet kemana-mana ya. Oke, terakhir Bang Rey. Oh iya. Bagaimana Anda melihat pernyataan Jokowi kalau kepala daerah harusnya mengutamakan kepentingan rakyat, jangan mengikuti instruksi partai? Nah, itulah kemenangan kedua PDI dalam hal ini. Apa itu gitu ya kan? Ada orang yang kelihatan panik gitu kan. Nah, kan membuat panik Jokowi itu adalah salah satu apa namanya itu ya. Kenapa Jokowi panik, Bang Rey? Ya ini sampai beliau menyikapinya kok. Kan jarang-jarang tuh. Oke. Beliau berkomentar ya, berharap supaya dihadiri ya kan. Padahal ya beliau bisa aja jawabnya, aduh itu bukanlah wilayah saya kan bukan lagi di pemerintahan. Bisa begitu kan. Oke, Mas Yudi. Nah itu udah kelihatan kalau ada yang panik ya berarti salah satu target dari target politik ya, kita bicara politik nih ya, sikap politik PDI ini mulai kecapaian. Baik. Ada yang panik tuh di Solo ya. Baik, Bang Rey. Terakhir, karena waktunya tinggal 1-2 menit lagi. Mas Yudi, sempat dilontarkan oleh Hasto kalau jangan saya aja dong yang diperiksa atau dijadikan tersangka atau ditahan, periksa juga Jokowi. Ya saya pikir semua yang diduga ada keterlibatan ya harus diperiksa ya. KPK jangan tebang pilih ya. Tadi seperti yang disampaikan sebenarnya kan sudah ada laporan-laporan ya kepada KPK. Nah sekarang bagaimana dari pengaduan masyarakat nih sebagai pintu pertama memang sebelum naik ke penyidik ya. Jadi dalam proses apakah KPK. Yang disampaikan Hasto ini bisa dijadikan clue? Enggak dong, kalau itu nggak bisa. Dia harus mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Setio itu lebih ke Pak Hasto mungkin ya, supaya Pak Hasto melapor. Kan kita tahu bahwa Pak Hasto katanya punya video, ya kan, katanya punya dokumen-dokumen ya kan yang ada di mana tuh namanya Rusia gitu kan. Ya seperti itu. Mungkin itu hanya challenge buat Pak Hasto ya. Tapi sebenarnya kan sekarang kita lihat bagaimana bagian pengaduan masyarakat sebagai pintu. Ya itu apakah memang dari laporan-laporan yang sudah masuk itu memang fakta-faktanya ada atau tidak ada gitu kan. Sampai saat ini kan kita belum bisa mendapatkan penjelasan ya selain dari apa yang disampaikan oleh para pelapor kepada media. Jadi saya pikir ya KPK harusnya tegas lah, jangan sampai akhirnya nanti benar bahwa KPK ada pesanan dan lain sebagainya. Jadi tapi saya kalau untuk penegakan hukum saya masih percayalah dengan teman-teman saya di KPK. Baik, terima kasih Mas Yudi. Mudah-mudahan kepercayaan publik tambah naik lagi ya, 80% sampai 10%. Terima kasih Bang Rey Rangkuti telah berbincang di NTV Prime. Kalau kasus Hasto dinaikkan terus, ya kepercayaan naik. Tapi itulah yang saya sebut semu. Memang sengaja kasus Hasto itu sengaja dinaikkan untuk menutupi kelemahan KPK yang lain gitu loh. Ya kan, apa kelemahan yang lain tuh? Ngusut kasus
itu blok Medan, Oke. khusus CCRP. Kita tunggu sepak terjang KPK. Baru berapa hari pimpinan KPK yang baru ini dilantik, Bang Rey. Kita berikan waktu lah. Terima kasih Bang Rey. Selamat malam. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Desmana Chandra dan rekan saya Doni De Keizer. Kami pamit. Sampai jumpa.